Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Seperti biasa, pasti dalam Bali Pos Talk. Dan kita akan membahas topik yang cukup hangat, menarik juga ya, tentang keberadaan krematorium. Ini kaitannya dengan bagaimana tradisi bebanjaran yang ada di Bali, terkait dengan adat, istiadat, kemudian kegotong royongan dan segala macam. Apakah krematorium ini akan menggerus? Atau ini memang fenomena bawaan zaman yang nggak bisa dihindari. Kita bicara tentang plus minus untung ruginya bagi Bali ada krematorium. Kita akan wawancarai tidak asing lagi bagi pemirsa, akademisi dari UNHI yang cukup kritis juga soal, bahkan sudah menerbitkan beberapa buku juga tentang ABN dan segala macam, Bapak Agusti Ketut Widana. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Ji. Om Swastiastu. Ketemu lagi ya kita ngomongin topik yang agak ini juga ini tentang tentang krematorium yang sekarang semakin marak keberadaannya. Dulu kalau kita tidak salah di Cikomaria ya yang mengawali, kemudian sekarang ternyata masing-masing desa, bukan desa ya, kabupaten juga sudah mulai dikembang. Sebenarnya kalau Aji melihat apa yang melatar belakangi ini, apakah ini memang urgensi yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat Hindu Bali di tempat kita ini? Iya, Seksimo. Ya. Jadi sebagaimana ya saya tulis juga di Bali Pos yang terakhir. Jadi ketika kita masih berkarakteristik ya, sosialistis, agraris, religis, kata kuncinya kan agraris, pertanian. Kemudian asas hidupnya masih komunal, kolegial, kebersamaan, komunal, itu pengelompokan dalam strata sosial. Baik karena faktor genealogis, keturunan, di situ ada Nyame, kemudian ada Semeton, kemudian ada ikatan sosial, keadatan. Dalam konteks ini mau Banjar atau mau desa adat. Nah saat itu puluhan tahun yang lalu lah begitu ya. Jadi semua kegiatan itu dilakukan bersama di lingkungan yang sama. Jadi mobilitas masyarakat itu belum begitu kelihatan. Semua seakan-akan terpusat segala aktivitasnya di berbagai aspek kehidupan di satu tempat, di Banjar atau di desa. Nah sekarang kan zaman berubah dan perubahan itu yang abadi kan begitu. Ketika kita di zaman agraris, semua kegiatan dilakukan di lingkungan kita, misalnya modalin di pura, kita ngotonin di rumah, terus ngaben pasti di desa adat setempat, di setre desa adat setempat. Tidak ada istilah di zaman itu orang ngaben tuh keluar wilayah, nggak mungkin keluar widangan gitu ya. Tapi sekarang karakteristiknya kan sudah berubah. Jadi sosialistis, industri, ya, bahkan cenderung ke kapitalistik. Ya. Sehingga kalau kita mencermati fenomena dinamika dan kemudian menjadi realita, hadir dan munculnya keberadaan krematorium bahkan di hampir setiap kabupaten kota sudah ada sekarang. Setidaknya kita harus cermati dari dua faktor. Satu faktor internal. Pertama, mobilitas Karamo Bali itu tidak statis lagi seperti di era agraris kan. Jadi sudah lintas batas ya, lintas desa, kabupaten, provinsi, negara, bahkan benua. Dan itu tidak bisa dicegah untuk urusan pendidikan misalnya atau pekerjaan. Yang kedua, diversifikasi profesi, pekerjaannya kan tidak, dulu kan petani, pekebun, peternak di desa, di kampung. Sekarang kan berbagai aneka spesialisasi profesi sudah banyak, dan itu tidak ada di desa, harus keluar sampai melintasi batas-batas wilayah yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga di situ juga perlu kita cermati fenomena urbanisasi. Jadi orang desa pergi menetap tinggal di kota, terkait pendidikan atau pekerjaan, menetap bertempat tinggal, bahkan banyak juga yang membayar dinas atau membayar adat di kota gitu. Kota ya. Ya.
Kemudian yang keempat, mulai renggang dan terlepasnya ikatan-ikatan primordial akibat totalitas kehidupan kaum urban itu, sehingga tidak sempat pulang kampung. Ya katakanlah mungkin kalau toh pulang ke desa, pulang kampung pada saat-saat tertentu ada kegiatan. Dan ingat, ini menjadi catatan di mata dari Kramo, bahkan Projuru, catatan juga ini nanti ke depannya. Ya kapah mulih, kapah ngayah, kapah ngayah dan sebagainya. Ini catatan tersendiri nanti di faktor internal. Kemudian di faktor internal, pertama kita harus cermati bahwa masih adanya banjar atau desa adat yang memberlakukan aweg-aweg perarem yang cenderung memberatkan. Contoh, ada kegiatan ngayah misalnya, itu wajib harus secara fisikal personal hadir, meskipun tidak banyak pekerjaan yang bisa dilakukan, kan begitu. Kan berat bagi Kramo yang sudah tinggal di kota, terikat oleh pekerjaan-pekerjaan apalagi swasta, kan sulit sekali. Nah, untungnya ada beberapa desa adat yang mengkonversi ketidakbisa hadirannya itu lewat beli ayahan, dikonversi lewat membayar. Ada yang begitu, tapi banyak juga yang tetap kaku, kukuh dengan hal itu. Kemudian kita harus akui upacara ngaben itu tidak murah, ya relatif mahal. Apalagi kalau dilaksanakan di rumah. Gitu ya, apalagi dilaksanakan mandiri, mau buaka mandiri di rumah. Karena ada runtutannya, kita tidak hanya ngurusin sawo jenazahnya saja, tapi juga ngurusin orang yang membantu, Kramonya yang membantu, ngayahin, megebak misalnya. Dan celakanya ada juga aweg-aweg perarem yang salah satu aturannya antara lain mewajibkan ngayahin Kramo dalam bentuk memberikan jamuan. Setiap keluar ngayah, celeng tanpa besi. Bayangkan kalau itu misal 2 hari, 3 hari, seminggu, berapa celeng? Sehingga jangan heran kalau total hitungan nominal bisa mencapai angka ratusan juta. Itu berat sekali. Kemudian yang berikut, yang ketiga, masih adanya larangan-larangan di saat tertentu melakukan pengabenan di desa. Ada karya agung misalnya, dilarang. Ya. Kemudian yang lainnya juga kita harus melihat bahwa faktor ekonomis juga menjadi perhitungan. Jadi efektif dan efisien, praktis, gelis, ekonomis, yang penting ada pipis. Kita bisa kenyang manis melakukan upacara. Karena itu di balik faktor internal dan eksternal kita tengahi, jadi plus minusnya ya. Jadi krematorium dengan proses kremasi, pengabuan jenazah itu adalah opsi, bahkan solusi. Solusi di balik faktor internal dan eksternal tersebut. Sehingga tidak ada istilah akan menggerus atau mendegradasi ikatan-ikatan sosial banjaran atau desa adat. Ada yang secara ekstrim mungkin melihat dampak dari keberadaan krematorium. Jangan-jangan ini akan membubarkan banjaran, membubarkan bahkan desa adat. Karena sudah nggak ada orang lagi yang takut. Dulu kan ngayah karena takut kesepekan, nanti nggak dapat kuburan. Sekarang, sudah ada krematorium, nggak usah lagi ngayah. Gimana jika ada yang mengatakan begitu? Desa adatnya lama-lama bubar, katanya nggak perlu ada desa adat. Gimana ya? Memang sesuatu yang berubah itu, apalagi terkait dengan struktur dasar sosialistis religius masyarakat Bali, Kramo Bali, memang ada kekhawatiran ke arah sana. Bahwa kalau semua, ini kan bahasanya kalau semua kan, masalahnya di Bali itu ada desa adat 1.500. Ya, 1.500. Belum Banjar, berapa ribu itu ada. Berapa sih Banjar adat atau desa adat yang merasa terancam atas keberadaan krematorium ini. Sehingga saya melihatnya kekhawatiran itu terlalu berlebihan. Karena ini sebagai solusi terhadap faktor internal dan eksternal tadi, maka itu hak Kramo masyarakat Bali untuk menentukan pilihan. Karena prosesi ngaben itu menjadi hak onang penuh dari sang medue kelayu sekarang yang mempunyai kematian itu. Bahwa ada ikatan itu, sepanjang ikatan sosial Banjar desa masih memberikan rasa tentram, kenyamanan, keleluasaan, oke lah. Tapi ketika itu tidak terjadi dan
tidak dirasakan oleh Keramo, jangan salahkan kalau Keramo menentukan opsi untuk memilih sebagai solusi pengabenan kremasi itu. Kalau Haji melihatnya bagaimana sebenarnya desa adat atau Banjar adat bersikap dengan kondisi banyak kremut? Apakah mereka harus lebih luas, jangan kaku atau gimana? Haji Ya melihatnya? betul. Jadi fleksibilitas adat dengan awek-awek di tangan prajurit itu harus supel, luas ya. tidak kaku. Karena kan ada pandangan bahwa desa adat dengan awek-awek cenderung kaku untuk Keramo, tapi untuk Keramo Tami kan cenderung lemah, membiarkan. Dan faktanya kita lihat kan kita seolah sekarang semakin dikepung oleh keberadaan kaum urban migran dari luar. Dan harus diingat juga keberadaan krematorium dengan proses kremasi itu secara teologis nih yang penting ya. Secara teologis, filosofis tidak menyimpang dari tatuo. Tidak ada yang melanggar ya? Iya, tatuoknya apa? Teologinya kita mengembalikan Panca Mahabhuta itu kembali ke api, tanda petik api itu Brahma, sang pencipta. Secara filosofis kita itu sedang melakukan proses pembayaran utang, renel, khususnya Mitra renel. Dan secara teologis itu tidak akan mendegradasi ikatan-ikatan sosial Banjaran atau desa adat, karena ini pilihan, ya. Karena itu seperti dipertanyakan tadi, desa adat perlulah lebih luas fleksibel. Dicermati lagi, dikaji lagi, bila perlu direvisi lagi. Ketentuan awek-awek praram yang sekiranya dirasakan memberatkan. Kan lewat forum bisa kita tahu bagaimana suara dari Keramo itu sendiri. Dan kemudian yang penting juga secara ekonomis, ya. Dengan keberadaan krematorium di desa adat atau dimanapun, secara ekonomis itu terjadi sirkulasi, perputaran ekonomi. Karena akan melibatkan Keramo untuk turut membantu suksesnya kremasi di krematorium. Katakanlah menyiapkan sarana, Babanten misalnya, Serati bisa, Keramo bisa, Uperengge prasarana lainnya, belum jasa layanan lainnya, seke juga, seke kidung, seke gong, seke pecalang juga bisa. Tanda petik kecipratan atas keberadaan krematorium. Sehingga saya mengkonklusi bahwa keberadaan krematorium dengan proses kremasi yang lebih cepat ini tidak sama sekali menyalahi aturan apapun dari berbagai sisi pandang manapun. Teologinya, filosofinya, sosiologi, bahkan secara psikologi, umat Keramo dengan bisa menyelesaikan penyelenggaraan kremasi dengan cepat, bahkan sehari semalam itu bisa selesai, yang disebut dengan landus, langsung ngelinggihan jadi Ida Bataro. Itu ada rasa kepuasan kebahagiaan tersendiri terhadap leluhurnya yang sudah nanti dilinggihkan di round tersebut. Ya, seperti kamu ini ngomong bawaan zaman ya, Iya, zaman. Tidak bisa, susah ditolak kayaknya. Ya, tidak bisa ditolak dan kita tidak bisa mengelak. Tidak bisa mengelak. Tapi ini tetap sebagai solusi alternatif sebenarnya, solusi alternatif yang bisa memudahkan. Ada closing statement dari Haji? Ya, sekiranya kalau desa adat itu ingin memanfaatkan fenomena perubahan ini, memang akan lebih bagus di setiap setre desa adat juga dibangun krematorium ya, serupa krematorium yang katakanlah lebih profesional. Ya, lebih profesional. Sehingga Keramonya tidak lari keluar dan secara ekonomis akan berputar di desa adat tersebut. Ya, menghidupkan Serati, pecalang, pecalang, seko-seko dan lain-lain. Baik, terima kasih Gusti Widana atas memberikan kita wawasan ya tentang krematorium ini. Latar belakangnya sudah dipaparkan, bagaimana kira-kira ke depannya. Ya memang sih kalau kita mengatakan akan menghapus desa adat, menghilangkan mungkin agak lebay juga. Tapi ini kembali kepada kita. Zamannya akan berubah. Yang penting adalah bagaimana kita teologinya itu nggak dilanggar ya, soal bagaimana. Itu yang harus kita tetap pegang teguh. Demikian Wali Pos Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.